Shell Company. Tujuan pelatihan: meningkatkan kesadaran tentang risiko dan dampak negatif perusahaan Shell dalam dunia bisnis dan keuangan, memberikan pemahaman tentang regulasi dan kebijakan terkait perusahaan. Shell melatih peserta dalam menggunakan alat dan metode untuk mendeteksi perusahaan Shell, membangun jaringan profesional untuk mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan perusahaan Shell. Outline: mengidentifikasi karakteristik perusahaan cangkang, menganalisis potensi risiko Shell Company, menyusun laporan analisis dan dokumentasi, mengevaluasi dan melakukan continuous improvement. Mengidentifikasi karakteristik perusahaan cangkang, definisi dan konsep literatur AML atau CFT. Ciri-ciri umum: tanpa aktivitas nyata, nominee director, tax haven, dokumen mencurigakan, akta beneficial ownership, alamat fiktif, risiko dan modus, pencucian uang, penghindaran pajak, pendanaan terorisme. Definisi perusahaan cangkang Shell Company secara umum: badan usaha yang hanya berbentuk hukum di atas kertas, tanpa kegiatan operasional nyata, aset, maupun karyawan. Tujuan utama biasanya dipakai untuk menyembunyikan kepemilikan, menghindari pajak, atau menyamarkan transaksi keuangan. Beda dengan perusahaan normal. Perusahaan normal punya aktivitas usaha nyata, kantor, karyawan, dan laporan keuangan transparan. Konsep dalam AML atau CFT anti-money laundering, dan combating the financing of terrorism. Perusahaan cangkang sering dipakai sebagai kendaraan pencucian uang, digunakan untuk memutus jejak aliran dana ilegal laundering, sering terdaftar di tax haven countries. Dengan regulasi longgar, tidak memiliki beneficial ownership yang jelas. Karakteristik umum Shell Company: tidak memiliki aktivitas usaha nyata, tidak ada produk atau jasa yang ditawarkan, tidak ada laporan penjualan atau aktivitas bisnis harian, tidak punya aset fisik atau karyawan tetap. Kantor hanya berupa alamat virtual atau PO Box. Tidak ada gudang, mesin, atau karyawan. Kepemilikan dan struktur manajemen tidak transparan, menggunakan nominee director atau shareholder. Pinjam nama, beneficial owner, sulit diidentifikasi. Terdaftar di yurisdiksi dengan regulasi longgar. Biasanya di tax haven BV, Panama, Cayman, Seychelles negara dengan perlindungan privasi korporasi tinggi, dokumentasi mencurigakan, akta pendirian hanya formalitas, alamat sama dengan puluhan atau ratusan perusahaan lain. Tidak ada laporan audit independen. Contoh kasus: sebuah perusahaan ekspor di Panama tidak punya karyawan, beralamat di gedung yang sama dengan 200 perusahaan lain, mengklaim transaksi jutaan US dollar tiap bulan, tapi tidak ada aktivitas pengiriman barang. Jenis dokumen yang perlu diwaspadai: akta pendirian dan anggaran dasar, nama perusahaan generik atau tidak jelas. Tujuan usaha sangat luas multibidang, tidak spesifik. Alamat terindikasi fiktif atau hanya PO Box. Dokumen kepemilikan shareholder dan director list menggunakan nominee, director atau shareholder. Pinjam nama, pemilik manfaat beneficial owner. Tidak teridentifikasi, orang yang sama tercatat sebagai direktur di banyak perusahaan berbeda. Alamat dan kontak perusahaan. Satu alamat digunakan oleh puluhan atau ratusan perusahaan. Tidak ada bukti fisik kantor foto, sewa gedung, dan sebagainya. Nomor telepon tidak bisa diverifikasi atau selalu dialihkan. Dokumen keuangan, tidak ada laporan audit independen. Laporan keuangan tidak konsisten dengan profil perusahaan, tidak ada bukti rekening korporasi resmi. Contoh praktis: sebuah perusahaan yang mengklaim bergerak di bidang ekspor-impor, tetapi
Akta pendirian hanya berisi alamat PO Box 123, Cayman Islands, direktur bernama sama dengan ratusan entitas lain. Tidak punya NPWP atau izin usaha yang valid di negara operasional. Risiko utama, pencucian uang money laundering shell company, digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana hasil tindak pidana. Risiko, reputasi bagi lembaga keuangan bila tidak terdeteksi. Penghindaran pajak tax evasion. Perusahaan cangkang ditempatkan di tax haven untuk mengurangi beban pajak. Potensi kerugian negara akibat hilangnya penerimaan pajak. Pendanaan terorisme terrorist financing. Dana dialirkan melalui shell company untuk mendanai aktivitas ilegal, sulit ditelusuri karena identitas pemilik manfaat beneficial owner disembunyikan. Modus umum yang digunakan, layering berlapis-lapis transaksi, transaksi berulang lintas, rekening, atau negara untuk memutus jejak sumber dana. Penggunaan nomini, proksi, direktur dan pemegang saham hanya pinjaman nama, bukan pemilik sebenarnya. Alamat dan identitas fiktif. Perusahaan terdaftar dengan alamat kosong, PO Box, atau virtual office. Cross-border transfer. Dana dipindahkan antar negara dengan aturan regulasi berbeda, memanfaatkan celah hukum. Perdagangan fiktif transfer pricing menggunakan transaksi dagang palsu, over, atau under invoicing untuk memindahkan nilai. Menganalisis potensi risiko shell company. Penilaian risiko. Indikator red flag, checklist, kepatuhan, APUPPT. Format laporan internal compliance review, tindak lanjut, penolakan hubungan usaha, STF. Indikator risiko pada identitas dan struktur perusahaan, modal minim, transaksi besar. Perusahaan berdiri dengan modal kecil tetapi melakukan transaksi bernilai sangat tinggi. Direktur, pemegang saham, nomini, nama dipinjam untuk menutupi pemilik sebenarnya. Alamat tidak jelas, virtual office, kantor hanya berupa PO Box, atau alamat yang dipakai banyak perusahaan. Tidak ada aktivitas bisnis nyata. Tidak punya karyawan, produk, atau operasional yang jelas. Indikator risiko pada transaksi dan pemilik manfaat bio. Polanya tidak logis. Transaksi sering, jumlah besar, tapi tidak sesuai profil usaha. Transaksi lintas negara tax haven. Dana mengalir ke atau dari yurisdiksi berisiko tinggi offshore, round tripping. Dana keluar, lalu kembali dengan jumlah serupa untuk menyamarkan sumber dana. Beneficial ownership BO tidak transparan. Pemilik manfaat sulit ditelusuri, tidak tercatat dengan jelas. Ada hubungan dengan PEP politically exposed person atau pihak dalam daftar sanksi internasional. Checklist kepatuhan EPO, PPT, dokumen legal, apakah dokumen pendirian valid dan dapat diverifikasi? Jika dokumen tidak lengkap, palsu, atau sulit diverifikasi, risiko tinggi. Alamat kantor, apakah perusahaan memiliki alamat nyata bukan PO Box virtual office? Jika alamat sama dengan banyak entitas lain, indikasi shell company beneficial ownership BO, apakah pemilik manfaat jelas dan dapat dikonfirmasi? Jika BO tidak jelas, menggunakan nomini, red flag, aktivitas bisnis. Apakah perusahaan memiliki kegiatan nyata karyawan, produk, layanan? Jika tidak ada operasional, indikasi perusahaan cangkang. Laporan keuangan. Apakah laporan keuangan wajar dan konsisten dengan profil usaha? Jika transaksi besar tidak sesuai profil, mencurigakan. Keterkaitan internasional. Apakah perusahaan terkait dengan negara berisiko tinggi tax haven? FATF list? Jika ya, perlu enhance due diligence. Format laporan internal compliance review, identitas perusahaan, nama perusahaan, nomor registrasi, tanggal analisis, nama analis, profil singkat, alamat, bidang usaha, struktur kepemilikan, catatan apakah perusahaan memiliki kantor fisik, operasional nyata,
indikator risiko yang ditemukan, ringkasan red flag yang teridentifikasi misalnya BO tidak jelas, transaksi tidak wajar, keterkaitan dengan tax haven. Kesimpulan analisis. Penilaian tingkat risiko, low, medium, high. Rekomendasi tindak lanjut. Monitoring rutin, enhanced due diligence (EDD). Penolakan hubungan usaha, pelaporan transaksi mencurigakan STR ke PPATK. Langkah yang dapat diambil setelah analisis risiko dilakukan enhanced due diligence (EDD). Meminta dokumen tambahan, kontrak bisnis, laporan pajak, bukti operasional, melakukan wawancara atau verifikasi langsung dengan beneficial owner. Monitoring berkelanjutan, mengawasi pola transaksi perusahaan secara periodik, menggunakan sistem deteksi dini, early warning system. Penolakan hubungan usaha, jika perusahaan tidak dapat memberikan dokumen pendukung yang valid. Jika risiko teridentifikasi sangat tinggi, pelaporan transaksi mencurigakan ST dilaporkan ke PPATK sesuai regulasi APU, PPT, disertai dokumentasi bukti analisis dan indikator risiko. Menyusun laporan analisis dan dokumentasi, template laporan analisis shell company, lampiran dokumen pendukung, KYC, wawancara, beneficial ownership, alur pelaporan internal dan eksternal PPATK, kerahasiaan data dan regulasi, ND, SOP. Struktur awal laporan analisis. Bagian identitas dan pendahuluan. Judul laporan, laporan analisis potensi shell company. Data perusahaan, nama, nomor registrasi, alamat, tanggal analisis, nama analis, tim compliance. Tujuan analisis, menjelaskan alasan dilakukan analisis, misalnya, transaksi mencurigakan, permintaan internal audit, dan lain-lain. Isi utama laporan analisis, bagian analisis dan temuan, profil perusahaan, jenis usaha, struktur kepemilikan beneficial ownership, dokumen pendukung, akta perusahaan, dokumen KYC, laporan keuangan, indikator risiko red flag, daftar red flag yang teridentifikasi alamat virtual, transaksi tidak logis, hubungan dengan tax haven, BO tidak jelas, analisis transaksi, ringkasan pola transaksi, nilai frekuensi, negara tujuan, potensi modus. Kesimpulan dan rekomendasi. Bagian penutup, laporan, kesimpulan, tingkat risiko perusahaan, low, medium, high, ringkasan singkat hasil analisis, rekomendasi, monitoring berkelanjutan, enhance, due diligence (ED), penolakan hubungan usaha, pelaporan STR ke PPATK. Catatan, tambahan, menjaga kerahasiaan data sesuai regulasi NDA, SOP internal, dokumen identitas dan legalitas. Dalam laporan analisis shell company, lampiran utama yang harus disertakan adalah dokumen, identitas, dan legalitas perusahaan. Dokumen ini mencakup akta pendirian, perubahan anggaran dasar, serta sertifikat registrasi resmi dari otoritas terkait. Selain itu, identitas pengurus dan pemegang saham perlu dilampirkan, termasuk data beneficial ownership, untuk memastikan siapa pemilik manfaat sebenarnya. Kejelasan dan keaslian dokumen legal ini menjadi dasar penting dalam menilai apakah perusahaan beroperasi secara wajar atau hanya sekadar cangkang. Dokumen operasional dan keuangan. Selain dokumen legal, analisis juga membutuhkan lampiran operasional dan keuangan. Dokumen KYC Know Your Customer seperti rekening bank, NPWP, dan bukti alamat kantor harus dilampirkan untuk menguji konsistensi data. Laporan keuangan, kontrak bisnis, serta bukti transaksi perdagangan akan memperlihatkan apakah perusahaan benar-benar memiliki kegiatan usaha nyata. Bila dokumen operasional tidak sesuai, atau laporan keuangan menunjukkan ketidakwajaran, hal ini dapat menjadi indikator kuat bahwa perusahaan tersebut hanyalah shell company. Pelaporan internal. Temuan indikasi shell company pertama kali disampaikan secara internal. Laporan disusun oleh analis,
diverifikasi oleh unit kepatuhan, lalu diteruskan ke manajemen. Tahap ini memastikan data lengkap, akurat, dan layak untuk dilaporkan lebih lanjut. Pelaporan eksternal ke PPATK. Jika risiko dinilai tinggi, perusahaan wajib melaporkan melalui Suspicious Transaction Report (STR) ke PPATK. Laporan mencakup analisis dokumen pendukung, serta kesimpulan tingkat risiko, dan harus dikirim sesuai tenggat waktu regulasi. Prinsip kerahasiaan. Baik laporan internal maupun eksternal, harus dijaga kerahasiaannya. Akses dibatasi hanya pada pihak berwenang, sesuai SOP dan perjanjian kerahasiaan NDA, untuk memastikan kepatuhan sekaligus melindungi integritas data. Kerahasiaan data. Seluruh dokumen dan informasi yang diperoleh dalam analisis Shell Company harus dijaga kerahasiaannya. Akses hanya diberikan kepada pihak yang berwenang sesuai SOP internal, serta dilindungi dengan perjanjian kerahasiaan denda. Hal ini penting untuk mencegah kebocoran data dan menjaga integritas proses kepatuhan. Kepatuhan regulasi, pelaporan dan dokumentasi wajib mengikuti aturan nasional, APU, PPT, serta standar internasional seperti FATF. Perusahaan juga harus selalu memperbarui SOP internal agar selaras dengan regulasi terbaru, sehingga mekanisme deteksi Shell Company tetap efektif dan kredibel. Mengevaluasi dan continuous improvement, evaluasi, efektivitas, deteksi Shell Company audit internal, identifikasi gap, pengetahuan, atau prosedur. Usulan perbaikan SOP, APU, PPT, update regulasi internasional, FATF, Basel, OJK, PPATK. Evaluasi efektivitas, proses deteksi Shell Company, perlu dievaluasi secara rutin. Evaluasi dilakukan melalui audit internal untuk menilai apakah prosedur kepatuhan berjalan sesuai SOP, serta apakah indikator risiko mampu mendeteksi transaksi mencurigakan secara tepat waktu. Hasil evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan sejauh mana sistem deteksi efektif. Jika ditemukan kekurangan, perusahaan dapat memperbaiki metode analisis, menambah indikator risiko baru, atau meningkatkan pelatihan staf kepatuhan agar proses lebih akurat. Gap pengetahuan staf evaluasi sering menemukan staf kepatuhan belum sepenuhnya memahami seri-seri Shell Company. Ada juga keterbatasan dalam membaca laporan keuangan atau menganalisis pola transaksi lintas negara. Kekurangan pengetahuan ini bisa membuat risiko tidak terdeteksi tepat waktu. Gap pemahaman regulasi. Selain aspek teknis, kelemahan juga muncul pada pemahaman regulasi. Beberapa staf belum mengikuti perkembangan aturan APU PPT terbaru, baik dari PPATK, OJK, maupun rekomendasi internasional seperti FATF. Akibatnya, analisis bisa ketinggalan standar terkini. Gap dalam prosedur. Celah lain muncul pada SOP internal. Misalnya, alur pelaporan internal terlalu lambat, format dokumentasi tidak seragam, atau mekanisme verifikasi beneficial ownership belum kuat. Prosedur yang lemah ini dapat mengurangi efektivitas pencegahan Shell Company. Review SOP yang ada. Langkah awal perbaikan adalah meninjau SOP PU-PPT yang sudah berjalan. Proses ini mencakup evaluasi, apakah prosedur saat ini masih sesuai regulasi, apakah indikator risiko memadai, dan apakah alur pelaporan berjalan efektif. Penyempurnaan prosedur. Berdasarkan hasil review, SOP perlu diperbarui, misalnya dengan menambahkan indikator risiko baru, mempercepat alur pelaporan internal, serta memperjelas tanggung jawab setiap unit dalam mendeteksi Shell Company. Implementasi perbaikan. Usulan perbaikan harus segera diimplementasikan melalui sosialisasi, pelatihan staf, dan monitoring berkelanjutan. Dengan begitu, SOP tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga mampu meningkatkan efektivitas pencegahan Shell Company. Regulasi internasional, FATF, dan Basel.
FATF, secara rutin mengeluarkan rekomendasi terkait anti-money laundering dan counter-terrorist financing, termasuk identifikasi shell company. Basel Committee juga memberikan standar pengawasan perbankan yang menekankan transparansi beneficial ownership. Update ini harus terus dipantau agar kebijakan internal perusahaan selaras dengan praktik global. Regulasi nasional, OJK, dan PPATK di Indonesia. OJK menerbitkan peraturan terkait penerapan APU-PPT bagi lembaga keuangan. PPATK juga mengeluarkan pedoman teknis mengenai pelaporan transaksi mencurigakan dan beneficial ownership. Setiap perusahaan wajib menyesuaikan SOP internal sesuai arahan otoritas ini. Pentingnya update berkala. Regulasi global maupun nasional terus diperbarui mengikuti tren kejahatan finansial. Perusahaan perlu memiliki mekanisme untuk memantau update regulasi secara berkala, lalu segera melakukan penyesuaian SOP dan pelatihan staf agar tetap patuh. Terima kasih.